Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu 2 menit 3 menit atau lebih kita berada di Kopi Taro bersama ownernya saya apa ya? Pokoknya semua ini adalah terserah. Iya, semua ini adalah terserah. Halo, selamat malam kalau nanti malam naiknya, selamat pagi kalau pagi, kalau siang ya siang, sore sore. Nama saya Sabda Taro dan saya adalah pemilik kedai kopi Taro Manual Brew. Letaknya di Jalan Panjaitan nomor 9. Kalau dari enaknya dari Prodi yang memang masuk ngebahas kopi Taro dalam segmen semua ini adalah silakan ya. Dibahas dari apanya? Sejarah kah atau masa depannya kah? Kak Taro sudah berapa tahun menikah? Saya tahun 2019. 2019. Sudah punya anak berapa? 2019. Sudah punya anak berapa sekarang? Satu. Tapi doakan saja, ada yang nyusul. Wah, dari satu istri atau? Kayak Ian kan begitu. Oh, kalau Ian kan memang kayak beli di pasar. Apa nih bagus nih? Kemarin kan Kak Taro sebagai dosen. Oh iya betul. Masih sebagai dosen? Sudah tidak deh. Kenapa dilepas dosennya? Ya karena memang dia tidak pernah dipegang dengan erat. Asik sekali. Apakah memang dibanding jadi dosen, apakah memang kedai kopi lebih menguntungkan? Sepertinya teman-teman dosen yang sepandang sama saya harus memikirkan kembali masa depannya di universitas. Karena jualan kopi itu lebih cuan, bro. Betulan Oh, ini. iya. Saya. Bisa kita lihat, kita bakal adu pembukaan di bank saja. Boleh, Mas. Tembakau juga boleh kayaknya. Boleh, tembakau boleh. Lagi pula kan kalau berdagang kan sunnah Rasul toh. Oh iya, betul. Ada disarankan memang berdagang. Persoalan apa yang kau dagangkan, nah itu persoalan nomor 2. Apa kemarin kebanyakan berakhir di penjara tim berdagang. Bako kayak bakonya Oki. Iya, dia tembakaunya bagus itu tembakau, cuma persoalan tidak ada modal, bro. Aduh, itu lagi. Modalnya tembakau juga. Oke, itu. Apa? Kak Taro, Nah, tolong bahas sama kita semua bagaimana sebenarnya profesi barista ataupun sebagai owner itu seperti apa sebenarnya. Oke, kalau barista itu begini. Kalau barista cuman persoalan bikin kopi enak, istriku lebih enak kopinya, bro. Oh iya, pasti. Bapakku juga bikin kopi enak juga nih. Cuman ternyata bukan hanya sekedar bikin kopi enak. Ya barista itu menjadi manusia seutuhnya. Asik sekali. Ada apa? Ada attitude perilaku yang baik, ada kedisiplinan, ada kebersihan, ada komunikasi interaksi, semuanya lah. Jadi barista itu sebagus-bagusnya barista itu adalah dirimu menjadi manusia seutuhnya. Ada yang sponsor ini apa gitu. Walaupun tidak Masuk duta lingkungan. kayak gitu. Itu sih kalau barista, supaya kita nggak terjebak pada profesinya sebenarnya. Tapi mari kita menjadi barista ya selain menjadi manusia yang baik. Begitu saja. Kalau kita menjebak ke profesinya berarti kau mengejar cuannya toh, mengejar passionnya toh, yang akhirnya kemudian jualan kopi, bikin kopi enak, tapi ternyata kok tidak dalam. Tapi cuan juga butuh, bro. Iya sih benar. Tapi begini, tadi saya baru mau posting satu ini saya baru mau posting satu postingan dari apa itu saya lupa nama akunnya. Handphone siapa sih bunyi-bunyi? Oh ada orang tahu alarm. Dia bilang begini, kalau kau kerja hanya untuk cari cuan, hanya untuk cari uang, tidak apa-apa, karena surga juga bisa dikayaknya dibeli. Kecuali kau bisa sogok malaikat tuh. Jadi ternyata kerja itu bukan hanya cari cuan. Kalau ngomongin profesi ya, kerja itu bukan hanya cari cuan, karena saya pembuat kopi, tukang kopi, saya berkenalan sama Sigit yang juga tukang kopi, saya berkenalan sama Egi yang juga tukang kopi, sama Gunawan yang juga tukang kopi. Terus kamu ganti itu berapa? Nah, kamu ganti uang ganti rugi kok. Taruh, saya kasih kau 100 juta, tidak usah lagi kau berteman sama Sigit. Mau kau dikasih begitu? mau. Saya ambil. Saya juga mau. 100 juta ambil. Tapi begitu lah kira-kira modelnya. Ini pertanyaan sama Kak Taro dengan teman-teman yang lain sebelumnya kan. Maksudnya kan
sekarang banyak kedai-kedai kopi. Bagaimana menurut Ketaro? Bagus sebenarnya kedai kopi itu. Jadi ada satu eksperimen sosial saya lihat di sosial media. Jadi ada satu box Coca-Cola. Dalam satu hari box Coca-Cola itu menghabiskan sekitar 50 kaleng. Terus 1 bulan ke depan di sampingnya box Coca-Cola itu ada box lagi Pepsi Cola. Ya Pepsi. Terus dalam 1 bulan Pepsi itu juga menghabiskan sekitar 50 botol. Nah, dari fenomena ini saya menganggap bahwa sebenarnya Coca-Cola sama Pepsi ketika dia ditempatkan dalam situasi yang sama tidak mengurangi pembelian di Coca-Cola dan tidak mengurangi pembelian di Pepsi. Tetapi faktanya itu akan memperbanyak orang meminum cola. Oh, jadi saya tidak melihat kedai kopi itu, teman-teman yang kedai kopi itu sebagai kompetitor, tapi saya menganggapnya sebagai partnership. Saya bisa bawa utang kopinya. Betul. Bisa bayar mundur pokoknya. Bisa bayar diundur-undur kan. Oke, roster ini coba didengar. Jadi Om Paleng sama Kak Rafi kita tolong ya, Kakak Rohmat. Nanti tunggu nota untuk utang. Jadi begitu sih kalau saya ngeliatnya. Jadi keberadaan kedai kopi itu malah menambah banyak orang yang minum kopi. Jadi, nah ya baru pintar-pintar aja kita narik orang di sini. Gitu. Jadi jangan khawatir, kecuali kalau Starbucks masuk, nah kita mesti sama-sama dong. Nah, musuh-musuh ini. Nah, ya. Ini mewakili ini banyak sekali maksudnya cerita-cerita yang konyol sebenarnya kan. Ya. Gimana? Saya banyak mendengar itu Kopi Taro salah satu kedai kopi yang punya banyak musuh. Oh iya, karena begini bro, sebenarnya. Jadi saya itu penganut pemikiran Marxian, agak sedikit kiri lah. Dan Marx itu bilang begini, ada konsep dialektikanya. Ada tesis, sintesis, ada tesis, ada antitesa, ada sintesis. Antitesa ini adalah bagaimana kau berkontra dengan yang lain sehingga kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran baru. Jadi segala hal-hal mapan itu harus dibongkar, bro. Tidak boleh mapan supaya kita mengeluarkan hal yang baru. Jadi semakin banyak konflik dengan Kopi Taro, semakin membuat Kopi Taro semakin berkembang. Asik. Nah, oke teman-teman dengar. Jadi percuma sebenarnya kalian konflik. Makanya berteman. Iya, siapa kita suruh berkonflik? Atau begini Jo, kayaknya saya juga harus ganti nama. Terus Kopi Taro ya. Kopi konflik. Iya. Konflik antara Robusta dan Arabica. Nah, Jadi host blend. Nah, apa lagi nih? saya bilang, aduh jatuh. Aduh, Gun. Nanti tinggal dikat di situ. Iya. Tidak saya dekatin. Tidak mau cut. Kurang bagus putarannya dulu. Iya. Saya putar juga tadi. Lama ya diputar memang. Ini pertanyaan paling penting. Pamungkas, tanya pamungkas. Saya ini sebenarnya mewakili semua orang kata. Untuk kata. Gun itu berapa jam dia tidur? Gunawan itu sebenarnya pertanyaannya bukan berapa jam dia tidur. Berapa jam dia bangun? Bukan, tapi berapa lama dia mau bangun dan berapa lama dia mau tidur. Percuma kalau kita bilang tidak, dia 3 jam dia tidur. Tapi kalau dia mau 5 jam, 5 jam dia tidur. Kalau dia mau tidur 2 jam, 2 jam. Tapi gitu, Gunawan itu orang yang sangat adaptif. Kalau barangnya adaptor. Itulah kalau Gunawan. Tapi kapanpun kau butuhkan Gunawan itu ada. Selalu ada. Iya, kayak 911. Wih, Nah, bagi cewek-cewek tuh, saya promosikan Gunawan juga. Bagi cewek-cewek yang mungkin tidak mempedulikan persoalan agama. Dan juga tidak berkacamata. Ya, Karena agak sedikit kabur dia melihat Gunawan. dengan Dia berkacamata. Kalau dia berkacamata pasti dia ngeliatnya teliti. Gunawan. Jangan kayak begitu. Sekarang semuanya main konten sekarang kan. Penting tidak konten? Konten itu dalam masa kini itu penting menurutku. Cuman kan begini, banyak ini konten kan ya hilirnya pasti ke Instagram ya, ke sosial medianya teman-teman kedai kopi kan. Nah, itu menurutku penting. Kenapa? Karena
hari ini kan generasi, aduh kayak ngomongin teori. Begini dong, Gak apa-apa kan, bapak dosen. mantan. Jadi hari ini umur-umur dari yang lahir tahun 90-an ke atas itu semuanya tidak lewat kesehariannya dari permainan gadget. Bapak terakhir kapan baca koran? Saya baca koran terakhir kayaknya. Kan susah. Nah, jadi Itu pun kayaknya momennya lebaran ya. Iya, lowongan kerja. Nah, jadi konten itu penting. Kenapa? Karena orang semua medianya di situ. Terus konten itu juga penting karena untuk melihat seberapa konsisten satu kedai itu menampilkan. Jadi kalau saya konten itu menampilkan apa yang dia disebutkan sama audiens. Jadi kalau saya ngelihatnya bagus ini coffee shop kayaknya, itu pertama sekali saya ngeliatnya dari Instagramnya, bukan dari perkataannya orang. Jadi kadang saya berdebat sama seseorang mengenai bagus tidak itu kedai gara-gara persoalan konten. Padahal kita juga belum pernah sama di sana. Jadi teman-teman, itu semua harus ada, itu ada. Konten ya, betul-betul itu konten. Nah, kalau misalnya teman-teman punya banyak sih strategi untuk ngadain konten-konten yang bagus, sebenarnya banyak strategi, apalagi aplikasi sekarang itu banyak sekali. Tinggal kau pilih saja. Cukup yang gratis kan banyak juga kan, konten juga gratis. Ya. Tinggal dibikin-bikin saja. Berarti Kataro harus sharing kepada kita semua siasat market untuk penjualan. Datanya, oke. Gampang itu sebenarnya. Kayak kita pakai strategi perannya Sun Tzu. Kalau kau bisa mengenal dirimu dan mengenal siapa lawanmu, maka semua peperangan kau akan bisa menangkan. Jadi kenali dulu konsep kedai kopimu itu konsep apa gitu. Jangan sampai konsep kedai kopimu konsep kedai kopi YouTuber saya. konsep kedai konvensional tuh, yang pakai apa saringan itu, tetapi kau mengincar teman-teman yang umuran 20 tahun ke bawah, nggak masuk gitu. Karena itu nanti akan berkorelasi dengan berapa harganya, terus kemudian siapa yang mau kerjakan, konsep tempatmu seperti apa. Nah, strategi yang paling enak untuk menjual, tadi saya baru share dengan teman-teman. Jadi, ada idenya teman-teman begini. Kita jarang mengestimasikan satu keuangan kita untuk biaya promosi. Kita jarang. Jadi kita biasanya ini HPP, ini keuntungan, udah. Ini gaji operasional, sudah selesai persoalan. Kita jarang mengalokasikan untuk dana promosi. Nah, bagi saya dana promosi itu sangat penting dan tiap bulan itu harus ada. Dana promosi itu, entah itu nanti dana promosinya kamu kasih traktir teman-teman yang mungkin kamu ajak pertama kali, atau mungkin dana promosinya kau kasih ke buzzer. Kan buzzer kuliner kan banyak tuh. Iya, buzzer info. Balik. Gun, kadang ke. Nah, begitu. Ya. Jadi alokasikan dana promosi. Buzzer. Buzzer ya. Alokasikan dana promosi untuk teman-teman supaya teman-teman tidak serta-merta bikin konten, bikin promosi. Alokasikan saja dana itu. Bisa teman-teman alokasikan per bulan 100, bulan berikut 200, bulan ketiga kan berarti sudah 300. Nah, 300 itu garap. Terserah buat apa? Buat konten kah, buat promosi kah, buat apa segala macam, buat event kah. Banyak itu. Alokasikan saja dana promosi. Apalagi? Ini Kakak Decoks. Halo Kakak Decoks. Halo. Saya di podcast terus rekam pakai gambar. Pakai gambar. Ini nggak tahu program apa sih? Iya, makanya. Jadi program semua ini adalah. Ini saya merokok Pak ya. Tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi, Ada. kontennya YouTube-nya Bapak 18 plus kan. Iya, plus. Makasih Kakak Decoks. Makasih Kak. Nah, salah satu hal yang menurutku kayak Ian kemarin selalu menyapa pelanggan yang mau pulang. Ya, kayak tadi saya juga lakukan itu hal kecil, hal sederhana sebenarnya yang bisa membuat orang membuat citra kedai punya kopi kita oke, friendly banget nih kedai kopi di sini, dan dia misalnya akan datang lagi. Padahal sebenarnya itu kan basa-basi sebenarnya. Mereka kan tidak pikir, yang kita pikirkan mereka balik lagi. Berarti sebenarnya yang paling penting itu adalah pelayanan. Service. Misalnya karena kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, di harga itu, misalnya ini kemarin, jadi saran juga buat teman-teman yang lain nih, HPP itu jangan cuma ngukur bahan tok. Misalnya kopi susu nih, ada kopi, ada susu. Tapi hitung juga berapa biaya baristamu, skillnya kan harusnya kau bayar tuh.
terus berapa biaya pelayanannya di situ. Jadi itu ada semua biaya pelayanannya. Jadi kapan kemudian orang komplain dengan pelayanan baristamu, ya sudah tinggal kepotong saja itu biaya pelanannya. Jadi gue dapat 1.152.000, 7.000-nya kemana? 8.000-nya kemana kak? Oh kemarin dikomplain sama pelayanan ini, 8.000 saya potong. jadi HPP itu ya begitu, sampai menghitung biaya penyusutan, sama dengan yang terakhir itu biaya apa ya? Biaya prediksi ketika kemudian bahan baku akan naik. Itu sebenarnya HPP itu dihitung itu semua, cuman kan kebanyakan teman-teman ngitungnya cuma bahan yang kepake. Sama ini. Gitu sih sebenarnya. Berarti jaya dong kayak. Jaya. Apa sih? Karena tadi prediksi jaya. Nah, Oh iya, nggak nyampe jokes di sini ya. Nggak sampai. Sampai sih, tapi kita tidak. Iya. Kita kan kopi. Saya cocok di Taman Gor memang. Main gameplay saya. Iya. Sibuk main gameplay saya. Nah ini ada bagus nih pertanyaan tentang apa ya? Balik. Banyak balik. Punya acara siapa? Nggak apa-apa, tanya saja, nggak apa-apa. Tanya aja ntar. Forum ini kan banyak, dan saya kemarin di sini sebenarnya banyak orang, kita ada 300 orang. 300 orang. Tadi di tiketing tadi. Oh tiketing Tiketing dari mana? Jadi ada satu hal yang sering kita lupa dari mengurus kedai sebenarnya. Ada yang sering kita lupa itu masalah kebersihan, paling kecil itu sebenarnya menurutku. Saya ngelihat kedai kopi, kalau saya datang ke sana itu yang pertama kali saya lihat memang itu kebersihannya. Kalau di barnya udah cak aduk, kan biasa kita pesan di bar nih, Ya. misalnya tuh. Betul Nah, sekali. Kalau saya ngeliat ini udah cak aduk, aduh. Paling saya nggak, jadi ada perasaan udah nggak enak aja gitu. Itu kebersihan. Terus kemudian ketika kau duduk segala macam, masih ada gelas-gelas tak tinggal bekas dari pelanggan sebelumnya segala. Itu sih penting sekali, itu kebersihan itu sih menurutku. Kalau itu lebih pentingnya tinggal sama orang tua. Karena biasa pagi-pagi kok disuruh menyapu. Begitu karena sampai kau punya kedai kopi kau akan berperilaku kayak begitu. Gun, itu di sana bersih, meja belum diangkat ini, kau akan berperilaku seperti itu. Untuk orang tuaku dinas kebersihan. Aku perayaan 2-3 hari di sini bikin ya. Itu sih kalau saya kebersihan itu penting sekali itu kebersihan. Kenapa memilih usahanya malah kopi? Susah, kemarin jualan cap tikus. Tidak masuk pak. Kemarin jualan cap tikus saya berakhir di sekolah yang statusnya ditakuti, bukan diakui. Tidak, karena kopi apa ya, menurutku dari banyak usaha jualan, ya kopi itu nggak ada matinya sih. Selain jualan tesis mungkin. Udah. Oh, ternyata Bapak juga pemain tesis. Oke, Pak. Kalau begitu saya masuk S2, Pak, biar cepat selesai. Kok tahu itu tidak bakal diedit sama sih? Jadi bukan jualan tesis. membantu tapi dibayar. Tidak juga. Kasih nota. Di kelasnya saya. Iya kan, jualan kopi itu dari zaman company kayak sampai sekarang, dan insya Allah sampai Palestina damai. Iya. Asik sekali. Woi, selama berarti seumur hidup berarti. Apa? Kenapa ada tembakau? Ada cakra. Tidak, masalah tembakau. Kapan orang mulai jual tembakau? Ini kenapa di penjual tembakau Iya, tiba-tiba? bikin Nanti konten di promo. sendiri. Tenang, nanti. Kau bikin konten, kau cari komunitas sendiri. Komunitas fan banget itu. Kau gabung sama komunitas fan kalau tidak ada komunitas. Atau biasanya saya lihat di 1 minggu 1 kali itu di Kopi Taro ada beberapa stand. Apakah memang itu diprogramkan untuk itu? Terus bagaimana sebenarnya? Oke, itu kemarin jadi dasar pemikirannya itu begini. Ternyata dunia UMKM ini adalah dunia yang keras. Jadi banyak teman-teman yang punya usaha tapi tidak punya tempat jualan. Akhirnya kemudian jualannya dari marketplace, terus mode to mode, metodenya segala macam. Jadi saya berinisiatif untuk membuatkan mereka satu hari di mana kau punya space di sini. Jadi tinggal jadi keuntungannya timbal balik, pelanggan yang Kopi Taro bisa lihat barangmu, dan bisa jadi ketika kau posting ini di Instagram, follower-followermu bisa melihat Kopi Taro. Nah itu kemarin free, dikasih free. Jadi ada jualan baju, jualan parfum, jualan tembakau. Ada kemarin juga jualan organ tapi saya nggak kasih masuk. Oh ya.
karena HPP-nya tinggi. saya lebih butuh organ apalagi otak. Satu hari setiap hari apa dia? Setiap hari Minggu. Berarti nanti hari Minggu Kopi Goblok juga buka di situ. Numpang lapak sehari kan lumayan. Bisa. Tadi ada catatan kecil di bawahnya. Keuntungan 90% ke Kopi Taro. Malah kalau bagus kita jualan rame-rame di sini. Ajak saya semua ada kedai kopi kita jualan di sini. Kita goreng kamera. Aduh. Saya memimpikan kedai kopi yang banyak ini di satu jalur. Nah, Itu asik. Kalau Kataro bagaimana kalau begitu? kalau saya susah dan itu memang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Apakah karena konflik? Bukan. Karena orientasi Ki. Saya orientasi buka kopi dan semenjak kemudian saya meninggalkan dosen, saya hidup. Saya nggak jualan satu hari berarti ada 5 orang pegawainya Kopi Taro yang tidak dapat operasional satu hari. Dan itu berarti akan mengurangi pendapatan keluarganya. Ya. Nah, satu. Terus itu orientasi karena hidup. Nah, ada juga orientasi teman-teman yang buka mungkin passionnya memang di situ. Passionnya memang di coffee shop. Yang mungkin belum tergantung dengan coffee shop karena mungkin dia punya sesuatu di luar sana yang mungkin agak lebih besar pemasukannya. Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga ada yang memang buka yang salah buka. Terpaksa buka. Terpaksa buka, gitu. Ada yang terpaksa buka atau pura-pura buka. Iya, karena gitu. Nah, itu kalau kita mau satukan orientasinya itu agak susah. Karena satu sisi kita pengen ngomongin specialty misalnya. Tapi satu sisi ternyata specialty hari ini di Kota Palu segmennya masih kurang gitu ya. Lebih ke kopi susu kekinian misalnya yang pasarnya gila-gilaan sekarang. Ada satu yang ngomongnya, saya biar jualan aja ya. Biar cuma 2 cup laku, 3 cup laku. Ya itu kan bagi saya yang hidup memang di situ ya saya nggak bisa ngikutin kau. Yang cuma 3 cup laku misalnya kita mau bikin event satu hari nih. Kayak misalnya event pemerintahan kemarin kan banyak nih. Event pemerintahan kita diundang ke sana segala macam, berarti saya tutup. Pas saya tutup berarti itu tadi saya bilang ada 5 orang pegawainya Kopi Taro yang nggak makan, yang berkurang operasionalnya. Terus apakah kemudian ketika saya buka di eventnya pemerintah itu saya bisa dapat hal yang sama tidak dengan pemasukan pada hari-hari sebelum ketika kemudian saya tutup, saya buka? Ya tidak ada. Jadi kalau begitu ngapain saya ikut? Apa keuntungannya bagi saya untuk ikut event pemerintahan itu? Karena setidaknya beginilah, hari Minggu misalnya eventnya hari Sabtu kan malam Minggu tuh misalnya tuh, dan itu kan gila-gilaan di situ omset bisa sampai 3M, maksudnya 3 ember kopi, 2 ember. 2M juga iya sebenarnya. Karena makasih Mas. 2M kan misalnya. Nah, Makasih Mas Mbak. kita kemudian disuruh ikut, bukan disuruh, maksudnya diajak untuk ikut ke sana. Banyak teman-teman yang ikut, tapi kalau saya ikut berarti saya kehilangan 2M ini karena saya harus tutup. Nah, sedangkan di sana ketika saya buka itu juga tidak menjamin kalau saya bisa dapat 1M. Setengah M aja enggak gitu. Jadi ya mendingan saya buka dong. Malah capek ya. Kalau capek sih tidak, tipes mungkin. Tidak ketutup lah uang rumah sakitnya ketika kita. Tidak, kecuali BPJS. Makanya bayar BPJS. Oke. Bayar. BPJS endorse. Jadi begitu. Jadi apa ya? Susah untuk disatukan gitu karena memang orientasinya agak berbeda-beda. Misalnya istilah katanya begini. Saya mau minum kopi ini karena minuman cuma ada kopi tok. Berbeda dengan orang yang minum kopi, dia suka dengan kopi walaupun pilihannya itu banyak. Ada susu, ada teh, ada pop ice, ada dan segala macamnya. Just juice. Just alma mater juga. Jadi berbeda itu orang yang minum kopi karena pilihannya cuma kopi tok, sama ketika orang minum kopi walaupun banyak pilihan tapi dia tetap milih kopi. Nah, itu yang terjadi. Jadi agak susah disatukan. Jadi biarlah kita yang orientasi sama ya sudah itu saja. Tapi kan sama-sama jadi bergelut di dunia kopi. Untuk kopi Sultan Maju. Belum. Jangan ini. Tapi ini ada baru saya tadi sharing bahwa IDN Times itu salah satu media yang akurat. Saya share juga di grup tadi itu bahwa kopi Sigi, Dombu
Ini dia linknya. Kopi Arabica dari desa Dombu Sigi tembus pasar Jepang dan Dubai. Gokil nggak tuh? Jadi artinya apa? Bahwa ternyata selama ini kita berapa orang sih misalnya warga Kota Palu yang kenal bahwa dia sudah ada kopinya di Sigi Dombu yang Tuguna Mata Timale kalau nggak salah itu. Ya. Itu ternyata sudah diekspor sampai ke sana. Nah, teman-teman sudah pernah coba nggak tuh Dombu atau Lewara yang kalau belum pernah yang main di Kopi Taro dia sini coba. Oke, karena saya sudah main, saya sudah. Oke. Mari kita manfaatkan konten ini untuk promosi. Tembakau udah mau masuk lagi silakan, mumpung masih ini. Apa yang bisa Kak Taro sampaikan untuk teman-teman yang mau nonton kalau mau? Karena pasti kan itu tadi banyak musuh pasti ditonton. Ya, betul. Apa yang ingin Kak Taro sampaikan kepada kita semua, terus entah teman-teman, entah keluarga, entah untuk internal Kopi Taro sendiri, siapa tahu mau menyampaikan Saya ke sih mereka. begini, jauh di timur tengah sana Palestina sedang konflik. Ada saudara-saudara kita yang sedang dijajah oleh orang yang numpang sebelumnya, yaitu Israel. Dan hal yang saya mau sampaikan ini sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali yang saya mau bilang ini. Tidak ada hubungan sama Palestina apalagi Israel. Iya, oke. Jadi yang saya mau sampaikan adalah bagi teman-teman penggiat kopi dimanapun teman-teman berada dan bagaimanapun dirinya kalian bahwa ya kopi nggak pernah salah bro. Berarti yang salah memang persoalan masing-masing. Ya kopi nggak pernah salah menurutku. Kalau kau salahkan kopi berarti kau sudah salahkan penciptanya. Iya, karena yang menentukan benar dan salah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sama Amin. sama kali gitu ya. Amin. Iya, tanggung jawab kan dah. Aduh. Ya. Wes. Ayo. Kopi kopi nggak pernah salah dan mohon maaf lahir batin. Iya, karena ini suasana lebaran oke. Karena sesungguhnya tidak ada kopi yang sempurna. Asli. Oh iya, oke, siap. Terima kasih buat Kopi Taro.